Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, anugerahkanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar hati kami diterangi dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 31, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudara-saudara yang kekasih, Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, pernah berkata, "If you want to test a man's character, give him power." Atau dengan kata lain, jika ingin melihat karakter seseorang yang sebenarnya, berilah dia kuasa. Saudara-saudara, perkataan ini hendak menyatakan bahwa kuasa atau kekuasaan seringkali menjadi pencobaan atau sumber godaan yang besar untuk disalahgunakan. Dan jikalau seseorang tidak memiliki karakter yang teguh atau baik, ataupun misalnya bila selama ini seseorang dapat menutup-nutupi karakter yang buruk yang ada padanya, namun bila ia diberi kuasa, itulah ujian yang sesungguhnya baginya, apakah ia sungguh memiliki karakter yang baik atau tidak. Godaan yang besar untuk menyalahgunakan kuasa atau kekuasaan ini jugalah yang diingatkan oleh Lord Acton, seorang sejarawan Inggris di awal abad yang ke-20. Dia mengatakan, "Power tends to corrupt. Absolute power absolutely corrupt." Saudara-saudara, namun jauh sebelum kedua tokoh besar dunia ini berkata demikian, seorang ibu rumah tangga sudah mengingatkan peringatan yang sama kepada anaknya yang bernama Lemuel, seorang raja masa, seperti yang tertulis di dalam Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Seorang ibu yang bijaksana ini mengingatkan anaknya yang kebetulan menjadi pemimpin di wilayah masa dan karena itu memiliki kuasa yang besar, akan bahaya mempergunakan kekuasaannya untuk memenuhi keinginan nafsu kedagingannya atau kepentingan diri sendiri. Dan sebaliknya ia menasehatkan agar kekuasaan itu dipergunakan untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan, terlebih bagi orang yang lemah dan tertindas. Ibu yang bijaksana ini secara tegas berkata, "Bukalah matamu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana." Orang yang bisu di sini tidak saja diartikan secara harafiah, tetapi orang yang tidak dapat berkata-kata lagi karena selama ini ia ditindas, hak-hak mereka dirampas, dan karena itu menjadikan suara mereka diredam dan hidup mereka menjadi merana. Dan kemudian ibu ini pun berkata, "Ambillah keputusan secara adil dan berikan kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka." Saudara-saudara, nasihat seorang ibu yang bijaksana ini, yaitu supaya mempergunakan kuasa yang ada pada kita untuk mendatangkan kebaikan hidup, selalu relevan di setiap zaman dimanapun kita hidup. Dan peringatan ini tidak saja ditujukan kepada pemimpin-pemimpin, tetapi sebenarnya kepada setiap orang. Terlebih kepada kita yang sudah menjadi anak-anak Allah. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepadanya sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi selain kuasa itu menjadikan kita anak-anak Allah, tetapi secara inheren atau tak terpisahkan, kuasa itu juga melekat pada setiap anak-anak Allah.
Karena itu dapat kita katakan, menjadi anak-anak Allah adalah suatu status yang istimewa, sesuatu yang besar bahkan di mata Allah. Tetapi tentu kebesaran anak-anak Allah itu tidak terletak untuk membesar-besarkan diri atau meninggikan dirinya, tetapi lewat kuasa itu dia dapat melayani banyak orang. Jadi terletak pada seberapa banyak orang yang dia layani. Kebesaran seorang anak Allah terletak pada komitmennya untuk membela, melayani mereka yang tersisih, orang-orang yang kecil, yang sering dilupakan dan terlupakan di tengah masyarakat. Dan perbuatan yang demikian inilah yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, seperti yang diberitakan kepada kita melalui cerita-cerita Alkitab. Saudara-saudara, karena itu, ujian yang sejatinya atas kekuasaan yang ada pada kita adalah apabila kuasa itu ditujukan untuk kebaikan hidup. Seperti juga tertulis di dalam Amos 5 ayat 24, di sana dikatakan, di mana keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah keadilan yang terlihat dalam membela orang-orang yang kecil dan lemah, namun juga keadilan bagi kebaikan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan melalui pelayanan kuasa yang ada pada kita sebagai anak-anak Allah di tengah kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Tolonglah kami untuk hidup seturut dengan anak-anak Allah yang membawa kebaikan dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih.